Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menjulukan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmat-Nya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah. Dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah. Julaibib, begitu lembut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil. Tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah? Kata Julaibib tersenyum. Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. 3 hari berturut-turut Rasulullah menanyakannya. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansyar. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. Oh, ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami, kata orang tua mempelai perempuan. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Kupinang putri kalian untuk Julaibib, tegas Rasulullah. Julaibib, nyaris terpekik ayah sang gadis. Ya, untuk Julaibib, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, bagaimana bisa Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Perbedaan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solihah itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya.
Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak para sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Rasulullah kembali bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah menghela nafasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibib, kata beliau. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah, sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.